Hey yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di Kakul Kela di channel Talk Slow TV. Dan kali ini saya bersama, ini mungkin nggak banyak yang tahu, ini adalah keponakan saya. Halo. Kelihatan kan mirip ya? Dari warna kulit sampai wajah mirip. Nah, wah, walaupun gantengan saya di 90% nggak apa-apa. 100%. Oke, kali ini saya akan berbicara tentang sosok seorang Alan. Siapa sih Alan ini? Untuk lebih jauhnya, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Tetap di channel saya, Talk Slow TV, bersama Kakul Kela dan Alan. Nomor. Oke. Oke, Alan. Alan ini ada tambahan namanya nggak? Alan Putra Sendiawan. Alan Putra Sendiawan. Sendiawan. Oh, Sendi. Sendi Awan. Sendi sama Awan. Oh, berarti dulu Sendi bertemu sama Awan jadi Sendiawan. Kirain nggak ada si-nya gitu deh. si Alan enggak. Nah, itu deh. Itu deh. Si Alan. Si Alan. Nggak enak nih nyebut si Alan. Nah, ini mungkin guys buat kalian sedikit informasi ya. Jadi Alan ini adalah keponakan saya dan ya seperti yang kalian tahu ya, mungkin 11-12 lah. Gantengnya ya. Ya. Lan, aku pengen kenalin ke teman-teman. Alan ini gimana nih awalnya? Dulu katanya lamanya itu di luar ya, di luar negeri. Oh iya, jadi dulu kan saya sampai SD-nya di sini dulu di. Oh, SD-nya. Ya, dulu di Cipta Dharma sampai kelas 6. Kelas 6. Habis itu ditendang ke Singapura. Oh, ditendang. Main sepak bola berarti bukan sekolah. Terlalu manja katanya dulu kan. Keluar ke sana ke Singapura kan. Oke, siap. Terus di sana sempat 4 tahun, habis itu ditendang lagi ke Malaysia. Ke Malaysia. Ya. Oh, berarti di Malaysia dulu ya sekolahnya? Iya, paling lamanya di Malaysia dulu sekitar 4,5 tahunan. 4,5 tahunan. Ya. Berarti langsung ke Malaysia? Ya. Habis itu dari sana ke Indonesia lagi. Ke Indonesia lagi. Berarti dia sekolahnya waktu dulu tuh nggak TK dulu ya? SD? Nah, dulu SD. Sampai SD di sini, terus lanjutnya di sana. Oh, lanjut TK-nya di sana, ketemu sama Upin Ipin. Iya. Ketemu Cegu berarti ya? Iya, ketemu cikunya. Oke. Nah, Alan ini mungkin kalian ada yang belum tahu, nanti bisa mampir ke channelnya dia di akun YouTube-nya, itu Alan Enjoys Bali. Alan Enjoys Bali. Yo. Nah, ini dari bahasanya juga, dari gaya bahasanya udah komunikasi bahasa Indonesia tuh agak-agak gimana bagi dia ya. Karena kesehariannya dia adalah pakai bahasa Linggis. You know Linggis? Ya, gitu. Enggak lah, bahasa Indonesia itu udah jauh lebih bagus loh. Oh, jauh lebih bagus ya. Dulu pas saya baru pertama kali ke sini kan dari Malaysia kan, ketawain sama papa, dan sama mama kan. Ya, kenapa? Kayak kurang pas sih, terlalu baku gitu. Perlu baku Ya, bahasa Indonesianya. Iya. Karena emang di sana ya. Iya. Berarti itu main di sana udah berapa tahun nih? Jadi di Singapura 4, di Malaysia 5. Di Singapura 4 tahun. Ya. Di Malaysia 5 tahun. Berarti nunggu setahun lagi, berarti ya 10 tahun jadi. Wow. Nggak sampai sedih kagak lah mereka. Berarti untuk di sana komunikasinya pakai bahasa Inggris sama kalau misalnya biasanya kita ke kayak food court gitu kan ya, tempat macam segala macam pakai bahasa Malaysia. Pakai bahasa Malaysia. Ya. Berarti udah paham bahasa Malaysia. Sedikit lah, cuma udah lama juga ngomong kan, sekarang kayak lupa dikit juga sih. Oh, lupa dikit. Lupa ingat berarti ya? Iya. Oke guys, ini mungkin kita agak sedikit gangguan karena cuacanya hujan. Ya. Ini mic-nya kita pegang aja nggak apa-apa ya. Iya. Oke, ya. Belum weatherproof ya ini hidungnya. Iya. Alright. Nah, di sini Lan, untuk mengawali ini sih kan selama kamu di Bali, itu kegiatan di Bali dulu apa aja nih? Dulu, setelah di Malaysia. Jadi setelah di Malaysia dulu sempat kita coba untuk bikin kayak bisnis interior design gitu loh. Nah, ya cuma kayaknya karena saya kurang pinter di sebelah sana, karena jujur saya kurang bagus sih di bukan detailnya. Bukan dan juga detail saya kurang, paling nggak untuk masalah interior kurang om. Ya kurang. Jadi dari sana kurang itu saya akhirnya bantu papa di tokonya di Denpasar Elektronik gitu. Berarti dulu sekolahnya di sana itu ada jurusannya nggak? Di sana lebih ke bisnis om.
bisnis. Tapi kembali ke Bali itu untuk interior. Bukan, sebetulnya waktu itu interior saya diinspirasi dari keluarga angkat saya yang di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Ya, mereka kan lebih berat ke kayak properti dan interior om. Jadi di sanalah saya dapat inspirasi untuk bikin interior karena memang saya rasa keren sih bidangnya gitu loh. Keren bidangnya, apalagi saya lihat foto-foto, cara orang pembikin bikin itu segala macam. Tapi begitu pas saya eksekusinya, saya lemahnya di situ. Lemahnya di sana. Berarti istilah dibilang tuh teorinya apa gimana? Teorinya juga kurang. Saya kan nggak ada basis sama sekali ya. Cuma dulu memang saya sempat ada rekan yang dia sudah ada pengalaman di interior gitu. Interiornya. Ya, tapi pas saya eksekusi juga di jalan memang lemah sih om saya di sana. Memang lemah. Ya. Berarti dulu tuh punya orang tua angkat di Pekanbaru ya? Ya betul. Berarti kembali ke sini tuh pekan lama. Ya, lama ya soalnya ya. Jaraknya. Sorry ini jarang-jarang saya bisa ketemu dia ngobrol kayak gini karena emang ya kita berdua nih sibuk. Saya sibuk nganggur dan dia sibuk bantu papa sama mama ya. Ya duduk-duduk juga duduk sana. Sibuk-sibuk amat juga. Oke Lan. Nih aku sebenarnya ini juga sekalian ngobrol paman sama ponakan sebenarnya. Aku juga jarang dapat ngobrol sama kamu ya. Karena aku juga dulu taunya dikenalin sama mamamu kan. Ini loh anakku ini dan pengertian loh. Oh, ini aku kok udah gede loh. Pengertian kemana aja nggak pernah kelihatan gitu istilahnya. Dulu ketemu kan waktu nikahan itu aja kan. Nikahan si Ikut ya. Saya juga pulang kampung juga paling pas Galungan atau Kuningan. Hari raya aja kan. Dan ketemu juga kita jarang. Ngobrol juga jarang. Nah, sekarang kesempatannya saya pengen kenal dia soalnya. Oke, berarti selama waktu itu kan di Malaysia tuh 4 tahun tuh ngapain aja di sana? Jadi 4 tahun itu kuliah sih om. Kuliah? Ya, jadi 1 tahun untuk pre-kuliahnya, terus habis itu 3,5 tahun lah untuk kuliahnya. Oh, berarti kan berangkat dari Bali dulu kan sekolah cuman sampai kelas 6? Iya, betul. Kelas 6 SD? Iya. Berarti ke Malaysia itu kuliah? Iya, betul. Lah, jadi, SMP, SMA-nya? Di Singapura, jadi di Singapura jadiin satu om, antara SMP sama SMA. Jadi kan di sini kan total 6 tahun. Kalau misalnya di sana dikompres sama dia sampai paling cepat itu 4 tahun. Misalnya. 4 tahun? Ya. Oh berarti satu sekolah tuh udah semua berarti ya? Betul, SMP sama SMA. Berarti lebih maju sana ya? Enggak sih om, sebetulnya kalau misalnya kita mau masuk ke kuliah harus ada program diantaranya. Jadi kan makanya pas saya ke Kuala Lumpur ada 1 tahun yang pre-uninya tuh kan. Nah itulah yang 1 tahun untuk semacam jembatannya gitu loh. Jembatan untuk ke kuliahnya. Iya. Arti kita harus masuk ke sana ngikutin selama 1 tahun itu. Jadi totalnya 5 atau 6 tahun juga gitu loh pada akhirnya. Itu di Kuala Lumpur? Itu di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ya. Berarti bersih kok main lumpur? Kenapa? Katakan sekolah. Ini om nggak pernah main lumpur hitam. Ya om, lumayan om. Apalagi pas hujan-hujan gini kan. Luntur ya. Makanya ini biasanya kalau kita ya orang-orang biasanya kebanyakan orang ya anggaplah orang lokalnya tuh kalau main hujan tuh bukannya putih tapi ya ini jadi kayak gini luntur putihnya jadi hitam kulit aslinya gini hitam. Saya juga om. Oke berarti sistemnya di sana itu sekolah ke kuliahnya itu harus kita ikutin program tuh untuk jembatannya selama 1 tahun. 1 tahun. Nah setelah 1 tahun itu ngikutin pelajaran selama 3,5 tahun. Jadi kuliahnya tuh sebenarnya paling rendah 3 tahun. 3 tahun, paling rendah 3 tahun. Iya betul. Kayaknya di sini juga sama ada 3 tahun kan paling rendah. Oh kebetulan saya nggak kuliah soalnya jadi nggak tahu. Dari sedengar saya sih 3 tahun. Oh 3 tahun. Ya. Nggak bisa ditawar itu 2 tahun gitu. Bisa, mungkin bisa ya? Colek-colek dosen sedikit. Nakal nih. Oke Lan. Nah itu kan berarti untuk sesi studi ya kayaknya ya untuk di Malaysia ya. Selama 4 tahun ya. Nah itu ke Singapura selama 5 tahun. Singapurnya 4 tahun. Jadi Singapura dulu SMP SMA di sana. Terus habis itu selesai SMP SMA di sana, pre-uni di Kuala Lumpur. Pre-uni di Kuala Lumpur. Habis itu baru uninya langsung di Kuala Lumpur. Oh di Kuala Lumpur. Berarti gitu. Itu selama 4,5 tahun lah. 4,5 tahun. Ya. Wow. Lumayan. Berarti di sana tinggalnya sama siapa dulu? Dulu sana di ngekos apartemen. Apartemen. Oh di sana ngekosnya apartemen. Iya. Itu kira-kira sebulan berapa tuh? Waduh, lupa dah itu dulu masalah biaya-biaya sih papa sama mama dulu yang susah ya. Anak sultan coy. Anak sultan ya, tuh kebanyakan kan kesana keluar.
Mirip. Asam Gara. Muka-mukanya ini mirip sama L. Itu apa? Ya, L. Anaknya Ahmad Dhani, L. Oh iya. Mungkin kayak ini itu kan L. Kalau saya kan M, ini L. Yang ini aku M, itu anaknya Ahmad Dhani, L, ini XXL ya. XXL ya. Iya. Kurang ngomong apa ya? Oke. Berarti bisa dibilang totalnya itu berarti 5 tahun atau gimana? Di Kuala Lumpur 5 tahun lah. 5 tahun. Ya. Dari berangkat SD di sini tuh selesai SD di sini sampai ke Singapura, Kuala Lumpur. Oh, itu 9 tahun total. Total 9 tahun itu Ya. untuk belajar aja. Ya, betul. 9 tahun belajar. Ya. Ya plus main-main lah dikit. Plus main-main. Oke. Pah, mah enggak ya, belajar terus ya. Belajar terus. Nih. Taruh sama Papa nonton loh Papa, itu. Ma, Kak, Dadong belajar terus saya di sana. Tidak ada main-main ya. Oke. Nah, hitungan kan 9 tahun tuh belajar ya. Itu gimana nih? Keluh kesahnya ada nggak kira-kira? Keluh kesah enggak sih Om. Di Singapura terus terang agak stres ya di sana. Apa nih yang Soalnya bikin kan, stres? Soalnya lebih ke kayak pressure dari teman-teman sekitar sih gitu loh. Jadi kan kalau misalnya kita lihat rekan-rekan kita yang satu kelas gitu kan, mereka pada sibuk belajar segala macam, sedangkan saya cuma main game doang kan kayak gue yang paling males gitu ya. Jadi ikut belajar juga gitu loh. Sedangkan kalau misalnya di Malaysia lebih situasinya lebih kayak relax gitu lah. Kayak di Bali gini, relax gitu. Itu di Malaysianya. Ya. Tapi kalau di Di Singapura, Singapura lebih genjot lah. berarti lebih apa namanya disiplin lah untuk Iya, itu ya ngatur. betul. Di Berarti Singapura disiplin. selama di Singapura kamu nggak belajar berarti ya? Relatif dibanding sama rekan-rekan saya. Kamu main game aja berarti? Oh enggak. Nggak serius nih? Baca buku setiap hari. Ya tadi katanya bilang main game loh. Enggak, itu cuma paling sejam lah seminggu. Contoh tadi, contoh ya, contoh. Oh, berarti dia di fokus belajarnya itu waktu di Kuala Lumpur, Malaysia. Fokus belajarnya di Singapura. Di Singapura. Singapura. Katanya Singapura main game doang. 4 tahun loh itu. Hah? Gak mau jujur dong. Di Kuala Lumpur sebenarnya juga terus terang kalau misalnya di Singapura saya main pas kelas 1 sama kelas 2 SMP Om. Kelas 1, kelas 2 SMP. Cuma kelas 3, kelas 4 itu udah mulai bosen sih. Udah mulai bosan. Ya udah mulai bosen. Itu yang bikin bosan apa sebenarnya? Lebih ke kayak itu aja. Dulu kan soalnya pas genre game yang pas saya di sana itu lebih kayak MMORPG di mana ada banyak orang-orang gitu kan, terus saling baku hantam gitu loh. Nah, gitu. Terus sudah 2 tahun main gituan terus bosan gitu. Bosan. Ya tahun ketiga, tahun keempat lebih ke saya lebih coba untuk sosialisasi sama temen lah gitu loh. Sosialisasi ya. Malah cukup banget dulu tuh kelas 1 kelas 2. Gitu lah. Oke. Ya istilahnya selama 9 tahun lah ya tinggal di luar, itu kan luar negeri ya, Yeah. luar negeri lah. Kira-kira yang kamu dapat selama 9 tahun tuh apa nih? Mungkin dari segi kehidupan sosial atau pelajaran atau gimana ya? Pasti kan ada kan itu. Yang saya dapat ya, Dapat apa? Dapat hadiah. dapat dia nggak seberapa. Cuma dapatnya itu aja sih, kayak perspektif pandang yang dari luar gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bandingin sama nggak 100% kayak di Indo, soalnya kalau misalnya kita perhatikan perspektif pandang kita di Bali ini lumayan jauh kan dari sisa di Indonesia. Di Indonesia. Iya, soalnya di sini kan jauh lebih santai dan juga jauh lebih open gitu loh. Oh, open ya. Iya, Oke. jauh lebih open. Di luar juga seperti itu sih Om. Nah, cuma dulu mungkin pas saya masih kecil saya masih belum dapat kan kayak mindset opennya yang di Bali itu. Yang di Begitu pas Bali. saya di luar juga mereka lebih juga kedisiplinan mereka sih yang bisa saya contoh. Kedisiplinannya, Ya, ya. pas di Singapura. Pas di Kuala Lumpur itu di mana saya mulai kayak menikmati makanan yang istilahnya lebih dari yang saya sebelumnya gitu loh. Disitulah di mana saya mulai kayak ini kuliner itu salah satu yang di Malaysia sih, salah satu favorit saya gitu loh. Selain juga di Bali gitu loh. Iya. Itu yang yang membuat saya mulai get into kuliner gitu. Kuliner. Iya. Kamu nemuin itu di Passion kamu tuh saya di- passionnya iya. di kuliner. Iya. Wow. Pas di Malaysia. Pas di Malaysia. Berarti waktu di Singapura kulinernya Pas di Singapura saya mah tiap hari makan bekal doang, makan chicken rice doang itu bosen. Cuma sekarang Bosen. sih ya sekarang pas saya
noleh ke belakang ya Om ya, itu kayak wah chicken rice itu kayaknya enak juga. sudah soalnya udah nggak setiap hari Om. Nih mau nyicipin kan nih? Ini apa nih Om? Ini rujak nih. Rujak. Ini rujak Bali nih. Rujak Bali. Pohonnya ini buahnya asam semua. Ada kali asam, ada mangga asam, kemudian ini ada ketek asam. Mau nggak? Ini pernah nih mama saya ngasih saya coba, cuma terlalu kecut Om. Terlalu kecut. Ini kecut apa asam sih? Pernah nyoba nggak? Ada kedondong juga nih, ada buah kedondong. Udah pernah sama nyoba. buah cabe. Nah ini Buah cabe. ini buah kali asamnya nih, buahnya ini, bijinya. Wow. Jadi ngewawancara orang sambil makan rujak tuh kayaknya asik gitu. Hujan-hujan ngobrol, rujakan enak. Oke, berangkat dari pengalamanmu di luar negeri. Kembali lagi ke Bali. Itu waktu kembali ke Bali itu tahun berapa? Tahun 2016 kayak Om. 2016? Iya, kurang lebih. Itu udah pas. Nggak ada ditawar lagi. Kurang lebih. Turun lagi. 2015 nggak? Kayak 2016 deh. 2016. Ya. Berarti 2016 sekarang kan udah 2020. Ya. Berarti udah 4 tahun tinggal di sini. Ya, kurang lebih lah. Berarti semenjak 4 tahun tuh di Bali aja, nggak ada gini lagi. Ya, jadi dulu pas saya balik ke Indonesia tuh nggak langsung ke Bali Om. Dulu sempat ke Jakarta, Ya karena ke Pekanbaru, habis itu baru ke Bali. Itu Bali. total di sana nggak nyampe Nggak 5 banyak. bulan sih. 5 bulan. Oh, cuman bentar mampir-mampir Ya. doang. Ya. Oke. Silaturahmi lah kurang lebih. Ketemu sama ini ya, teman-teman juga. Ya. Berarti selama ini yang kamu lakuin di Bali selama 3 tahun, kita hitung 3 Ya, tahun lah ya, 3 tahun. 3 tahun. Itu ngapain aja sih biasanya? Seperti saya bilang kan tadi kita sempat coba buat yang interior itu. Itu nggak terlalu lama. Paling setahunan lah paling lama. Terus habis itu baru ke tempatnya papa aja sih Om. Terus baru ngurusin toko. ya bantu papa di ngurusin toko. Ngurusin toko. Ya, terus baru mulai sekitar September lalu ini baru mulai aktif di YouTube gitu. YouTube. Selain di YouTube juga Instagram sama Facebook. Facebook. Ya, Berarti semua venue lah. Saya terjunin. Berarti bantu papa ngurusin toko. Ngurusin. Terusin. Loh, bukannya kurus tuh nggak bagus. Diet kan? Seharusnya gemukin usaha papa, toko papa. Adanya saya yang tambah gemuk Om. Nah itu dia karena kamu bantuin papa ngurusin kan, berarti papa yang kurus, kamu yang gemuk. Duduk terus itu kan. Papa saya kayak, "Lan lu keluar lah sana. Lari-lari sedikit kan." Aduh. Oke. Nah jadi papanya si Alan ini punya toko elektronik, namanya Denpasar Elektronik. Nah syukur-syukur itu yang pertama kan ada di Jalan Veteran ya, dan yang kedua udah buka di sini di sebelah. Ya. Nah sekarang ini tempat yang ketiga nih yang ngurus mama. Ya. Kalau di sana pegawai semua. Ya. Nah ada 3 toko dan dia juga ikut gabung, cuman bantuin papa yang di toko Ya, utama. biasa saya yang di veteran. Dia yang di Veteran. Nah selama itu kira-kira gimana nih? Enjoy nggak? Enjoy sih Om. Enjoy. Cuma itulah kadang-kadang kayak ada Jenuh. project yang harus kita rush ya. Itu yang kadang-kadang bikin stres gitu loh. Bikin stres. Ya, Oh cuma- itu Roma Irama punya lagu tuh, stres. Obatnya makan dan tidur. Iya. Cuma itu nama juga kerjaan pasti ada naik turunnya lah. Naik turunnya iya, udah Cuma pasti. kalau misalnya kadang-kadang pas ketemu klien-klien yang memang mereka orangnya ramah, sekali orangnya juga enak diajak ngomong, itu sih yang paling bikin saya seneng gitu loh. Intens ya. Wih, bahasa Inggris gue. Hey. Nah, kalau ketemu pelanggan yang rese lah gitu loh. Yang rese. Banyak ngomong atau saya banyak nanya tapi ujung-ujungnya nggak belanja gitu kan. Nanya kredit atau gimana enggak? Kalau misalnya kayak gitu sih kita udah biasa sih Om. Udah biasa ya, tetap ya humble aja ya. Ya terus terang kalau misalnya orang sudah nanyain aja gitu, kita udah kayak terima kasih banget gitu loh, udah paling nggak memikirkan kita lah sebagai salah satu alternatif mereka. Oh, gitu. berarti malu bertanya sesat di toko elektronik gitu kan ya, bingung mau beli apa gitu. Oke Lan. Nih kalau aku nggak dikasih tahu sama mama kamu, aku nggak tahu kamu buka channel akun YouTube. Jadi nama akun channelnya dia adalah Alan Enjoys Bali dan kontennya itu berisi tentang kuliner. Dan juga saya lagi mau lebih ke ngeliput ya
lifestyle kita di Bali gitu. Lifestyle di Seperti Bali. apa. Dan juga kultur kita juga. Kulturnya. Ya, Oke. untuk dari segi kultur, maaf saya potong ini Om. Waktu ini sih kita sempat ke situ, ke Pura Ulundanu yang di Beratan. Oh, Ulundanu Beratan, itu ya. aja sih sekali. Gitu. Berarti sekalian juga buat Alan juga belajar juga ya. Iya, betul. Saya pas saya di videonya itu kan juga, saya mungkin agak agak lancar yang ngomongnya ya. Cuma yang diedit, yang di cut itu ya pas Mama ngomong, ini loh, ini namanya Pura Ulundanu Beratan. Oh, ini gitu, ya. Dewi Danu. Untuk mesin cucinya itu yang 7 kilo atau 7,5 kilo? Yang 8 kilo. 8 kilo. Ya. Yuk. Sorry guys, anak nih sibuk banget sebenarnya. Selain ngurusin ini itu juga dia Enggak. ngurusin bantuin papa mamanya loh. Ini Hebat nih tumen-tumen. anak. Sumpah nih hebat nih anak nih. Tumen. Oke, nah dalam artian kan tadi dikasih tahu sama mama itu kan kayak itu kan mungkin juga Alan sendiri juga kan belum mengetahui banget. Ya, di samping saya juga riset-riset gitu. Riset juga. Nah, risetnya mungkin dari googling. Ya, Nah, dari di samping- googling. sementara nanti pas di lapangan juga ternyata ada yang beda mungkin. Ya. Nah, karena juga googling tuh kadang juga banyak ada yang salah tulis juga kan. Dan juga ada yang dari Mama dan juga Papa, mereka kan sebagai orang yang sudah berapa puluh tahun di Bali, udah ada lama perspektif mereka yang unik gitu, yang bisa ditambahkan ke video tersebut. Oh gitu. Ya. Jadi sekalian di sini juga Alan juga dapat pelajaran dan di sini juga di kontennya dia tuh juga memberikan edukasi juga untuk Iya. teman-teman di luar sana ya. Betul. Nah terlebih juga di sini kan, nih kalau teman-teman udah ngintip akunnya dia, jujur saya bingung nonton akunnya dia, nonton kontennya. Kenapa? Om? Pakai bahasa Inggris. Oh, ada subtitle. Ya emang ada subtitle, cuman kadang bingung juga. Subtitlenya bahasa Indonesia loh. Nah, banyak kan nih saya sering nonton nih. Om ini kalau nonton film tuh pakai bahasa Inggris nih, walaupun ada subtitlenya, pokoknya nonton pas bagian berantem aja udah pakai senang. udah kalau gitu deh. Apalagi kalau ada kan ya cipok-cipok itu. Itu fokusnya ke layar ya Om ya. Telepon dong. Bentar ya Om ya, sorry. Iya. Halo. Ya gimana? Sementara nunggu orang teleponan guys. Ini rujak enak nih. 2950. HPP 2950. Iya. Ya, oke. Iya. Sorry Om. Enggak apa-apa, aja. Sip, tadi kita ke masalah subtitle ya itu ya. Enggak masalah sih benar itu. Yang masalah saya. Malas baca subtitle. Ini kayaknya juga ada teman-teman yang suka nonton konten YouTube kan pasti ada subtitlenya dulu. Kadang jarang juga kan membaca. Dalam artian juga kan kita ngupload video atau kita bikin caption tuh kadang captionnya juga jarang dibaca. Pasti yang dipentingin adalah nontonnya itu doang. Kalau misalnya saya pribadi sih setiap kali nonton video gitu kan Om, selalu Deskripsinya itu dulu ya. selalu dihidupin captionnya. Dulu captionnya. Selalu dihidupin. Soalnya saya juga telinga saya untuk umur saya 27 ini ya udah mulai peka gitu loh. Udah mulai budak gitu. Budak kurang ya, kurang. Makanya saya hidupin captionnya siapa tahu misalnya salah dengar. Biar gampang juga saya nontonnya kan lebih menyimaknya lebih nyaman. Gitu. Berarti ini udah bisa dibilang nih buat teman-teman juga ada solusi ya. Ya, betul. Hidupin yang- caption kalau ada hidup caption, caption. hidupin. Subtitle. Ya, betul. Berarti umur udah 27 ya? 27. 27 tuh matang loh itu. Iya. Nggak ada Udah niat. kematangan, Om. Udah nggak ada niat nih ngelepas lajang. Ada lah. Ada. Cuma kan perihal waktu yang tepat dan juga individu yang tepat gitu. Oh, individu yang tepat ya. Ya. Berarti belum double ya, berarti individu masih single berarti ya. Ya, Belum punya pacar. untuk saat ini belum. Kenapa belum? Ya lagi nyebukin di toko aja kayak saya juga harus pulang toko jam 7 biasanya. Biasanya nggak cukup waktu untuk diri sendiri aja kadang-kadang nggak cukup gitu. Makanya untuk olahraga kan makanya sama tambah telur nih. Makanya saya tutupin nih sama bantal nih. Ada ininya. Ya. Bawa apa nih? Bawa anduk, Ada lavendelnya, gitu. Ya, Berarti seperti itu. serius nih, masih single. Masih single. Emang nggak ada tuh yang deket-deket gitu. Enggak ada. Semua teman doang sih, Om. Selama di Malaysia sama di Singapura pernah deket nggak? Sama cewek sana bukan cewek Di lokalnya. Singapura enggak. Nggak serius. Di Kuala Lumpur sempet. Sempet. Ya. Cantik nggak? Cantik. Namanya masih inget?
Yang penting hatinya Om. Ya Hatinya namanya baik. dulu dong, orang nanya Namanya tuh? Xiaolin, Melin. Xiaomi. Ya, Melin. Xiaomi, Batagor. No comment. Gak mau jujur. No comment. Mungkin kalau diwawancarai sama orang lain mungkin jujur ya. Ini susahnya komunikasi sama ponakan sama ini. Sama omnya. No comment. Tapi ada niatan ya untuk nikah ya. Ada. Down the road. Kapan gitu kan? Down the road Umur lah, berapa? Nggak ada sih Om, target umur nggak ada. Target umur nggak ada. Yang penting individunya yang tepat, yang cocok sama saya dan juga sama keluarga. Saya juga cocok sama dia dengan keluarga. Itu sih yang penting. Masalah waktu nggak seberapa. Berarti untuk alasan apa namanya fisik, no problem, Untuk alasan fisik nggak seru. nggak masalah. Nggak seberapa. Mau orang dari mana aja bebas. Tapi terlebih yang paling utama mungkin bisa lebih dekat sama keluarga ya. Ya. Dan menguntungkan untuk diri saya sendiri gitu kan. Dalam artian menguntungkan dia tahu saya siapa di keluarga dan dia juga bisa mengimbangi kayak gitu. Apa gimana? Sorry saya nggak ngerti maksudnya gimana. Oh ya, sama juga. Kayaknya susah deh ngomong masalah hati dia. Masih awam ya. Pernah ini nggak jatuh cinta nggak? Pernah pasti, pernah. Kadang deh. Om aja dulu waktu SD pernah loh jatuh cinta. Itu cinta pertama kali waktu SD. Iya. Jatuh cintanya sama ibu guru. Ibu guru. Iya. Ibu gurunya Waduh. cantik banget. Skandal ini. Bukan skandal, emang kita kan nggak bisa bohongin diri sendiri ya. Jatuh cinta itu kan datang dari mana aja. Nggak mandang umur, nggak mandang situasi. Jujur dong, pernah nggak jatuh cinta? Jatuh cinta udah lah Om. Saya juga udah umur segini udah pernah lah. Cuma Ini ditanya sampai ke masalah cinta jenjang nggak mau jawab udah pernikahan tadi belum ya belum. Jenjang Ya? pernikahan dulu. Oh kalau masalah hati kayaknya nggak berat nih pertanyaannya. Berat. Oke lah, dah kembali ke YouTube-nya kamu ya. Berarti basically konten dari YouTube-mu tentang kuliner. Nah, kuliner ini mungkin dipadu-padakan dengan apa sih masalah jurnal tentang anggaplah salah satu lokasi mungkin pura atau apanya itu, jadi itu bisa kamu ulas juga ya. Iya, betul. Tapi kalau menurut aku sih ini usul ya. Ini usul sebagai om sendiri ya. Welcome banget. Karena berhubungan di sini kan kamu support papa sama mama dengan toko elektroniknya. Ngapain kamu nggak buat konten tentang apa ya? Tentang mereview kulkas. Elektronik. Nah, itu udah tuh. dia. Ini jadi gini nih. Papa sama mama ini berdua. Mereka, yuk bikin review yuk. Ini kulkas nih yang bagus ya. Nah, itu udah dari berbulan-bulan lalu sampai sekarang juga nggak kesampaian. Nggak kesampaian Om. Alasannya nggak kesampaian gimana? Papa mama. Nah, ya, mama mereka itu yang modelnya saya sih cuma tinggal bantu edit doang. Betul. Gitu, ya. Loh, kan seharusnya yang ngomong kamu. Oh. Iya. Mama nggak usah ikut campur. Nah. Sorry guys, nih mamanya nonton nih. Nggak boleh ditonton ini, nggak boleh tonton. Ini omongan orang dewasa ini. Oke. Kalau aku sih usulnya ke sana karena emang bisa dibilang kan bisa diimbangi juga ya. Dalam artian gini loh. Dalam setiap kehidupan barang elektronik itu nggak jauh sama kita. Mau di orang kampung, orang kota sok kampung, orang kampung sok kota. Pokoknya kita ambil contoh ini anak kos-kosan. Anak kos-kosan ya. Anak kos-kosan itu paling tidak harus punya kasur. Ya. Harus punya TV. Paling enggak kipas. Atau enggak kipas angin ya. Ya, betul. Bukan kipas regal ya, bukan ya. Dan juga paling enggak dia kalau enggak bisa beli TV atau yang lainnya mungkin bisa pakai speaker. Biasanya anak muda tuh nggak jauh sama musik. Ya, betul. Apalagi kan zaman dulu sekarang kan kita harus pakai kabel audio ya. Nah, sekarang kan ini sudah ada yang pakai Bluetooth. Ya, Nah, dari sini kan kamu bisa review atau bisa ngasih rekomend ke mereka tuh dalam artian nih tips buat kalian cara memiliki barang elektronik dengan budget yang sekian. Nah, anggaplah anak kos-kosan itu sekarang kita anggap dari kelas anak kuliah. Nah, mungkin dia bekalnya berapa ya, duitnya berapa dikasih sebulan, dalam artian pengen punya kasur, pengen punya TV. Nah, itu mungkin kamu bisa review. Nah, itu mungkin syarat kreditnya, mungkin nggak bisa beli cash. Dia bisa beli dengan sistem kredit. Kreditnya kayak apa, gimana. Nah, dari sana jika kamu milih TV dengan harga 1 jutaan, speknya seperti ini. Ini dengan kipas angin, mungkin yang merasa jomblo nih biasanya kan. Kepanasan atau gimana, dia punya kipas tuh, kipasnya bisa diajak bercanda loh biasanya.
Nah kan kipas kan yang gerak tuh kiri kanan kan, itu kan bisa lirik-lirikan tuh kayak gitu tuh. Bayangin, lirik kan malu-malu kayak gitu tuh. Nah kadang juga yang bisa beli TV kan bisa ngajak ngobrol TV-nya juga. Iya. Tapi kebanyakan nih banyak yang protes biasanya. Bang, saya beli TV bang, cuman kesel. Keselnya kenapa? TV-nya kan bagus, mereknya bagus ya. Iya bukan masalah merek TV atau gimana nya. TV-nya nggak ada filmnya. Setiap saya buka itu isinya iklan, siarannya inilah nggak ada filmnya tuh. Oh itu mah bukan apa ya tuh. Dia pengen beli TV yang ada filmnya. Itu sebenarnya gimana sih itu? Kalau mau beli TV yang ada filmnya, jadi kita segue ya ke masalah elektronik sekarang kan. Kalau misalnya masalah TV itu biasanya kan TV yang standar yang sampai saat ini itu kan kita biasanya dapat siaran dari antena. Antena? Ya dari antena. Cuma beberapa tahun terakhir ini kan ada baru keluar generasi yang terbaru Smart TV gitu kan Om, Smart dimana TV, ya jadi dimana dia bisa nonton via internet. Via internet. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada langganan ke misalnya YouTube atau ke Netflix, iFlix kayak apa-apa, Disney Plus segala macam platform ya kayak. Ya, platform tersebut teman-teman ada di Smart TV bisa nonton di Smart TV tersebut. Jadi bisa nonton movie-movie yang seperti ya temannya Om bilang tadi gitu. Oh, berarti itu yang komplain kemarin ketika beli TV nggak ada filmnya. Ya, gitu. Mungkin itu caranya itu yang tadi udah dibilang sama Alan. Ya. Bisa Beli besok? Smart TV. Berarti jangan beli TV-nya aja, beli smartnya. Beli jadi dua macam kan Om? TV yang standar sama TV yang smart. TV yang smart. Ya, Itu bedanya beli TV apa? yang smart. Jadi yang smart itu bisa nonton lewat internet. Lewat internet. Kalau misalnya TV yang standar itu cuma bisa nonton dari siaran antena doang. Siaran antena aja. Ya. Nah, dari smart itu perbedaannya gimana? Jadi dia ada apa namanya? Ada kemampuan lah Om. Ada kemampuan untuk Berarti nonton. dari TV, kita beli TV itu udah langsung ada ininya, Ya, jadi harus ada wifi-nya juga. wifi-nya juga. Ya, jadi Om entah dari HP-nya Om bisa mobile hotspot atau Om ada Telkomsel, ada Telkom atau ada Bisnet atau ada apa yang ada koneksi internet. Dari sana bisa terhubung secara nirkabel ke routernya TV. tuh. Dari routernya itu baru ke internet. Ke internet, Ya. langsung ke TV-nya itu. Ya, betul. Berarti praktis itu ya. Praktis banget. Berarti nggak kayak sistem TV kabel. Kita harus beli alatnya enggak. Enggak. Itu bedanya TV smart dengan TV biasa. Ya. Gitu. TV Berarti biasa berarti TV biasa untuk menuju smartnya kita harus sekolahin dulu berarti TV-nya. enggak bisa. Kan biar smart dia. Ini emang sudah dablek Om TV. TV sekarang udah dablek. Kita ngomongin nggak bisa. Iya. TV standar biasa sama TV smart. Ya. TV smart betul. Berarti saya TV standar, ini TV smart ya. Enggak juga sih Om. Saya juga standar-standar juga Om. Oke Lan. Ini kembali ke channel YouTube-nya kamu ya. Yang masalah itulah entahlah mau kamu. Itu saya masukin Om. Thank you banget. Oke, Thank you ya, banget. itu cuman masukan dan kalau bisa ini emang janji berdua. Aku pengen banget ngajak dia collab tentang di kontennya dia tentang kulinernya dia karena kan enak kan Makan bareng, makan makan gratis bareng. kapan lagi kan. Berarti basically dalam kalau mungkin ini pernah juga kan ada videomu ya makan sambil isi ininya juga ya dalam artian jejak kuliner lah bisa dibilang Oh, jejak iya. kuliner kan kuliner tapi kita juga dapat kamu dapat edukasi juga di sana mengenal Iya. tentang di daerah mana nih daerah Baratan Baratan tuh ada puronya Ya. ada ininya Itu videonya pisah sih. Cuma kalau misalnya pas pisah. begitu saya ngomong misalnya pas video pertama saya kan untuk babi guling Pandai Egi yang di Gianyar. Nah itu waktu itu juga sempat ngomong ini babi guling seperti di sini. Saya yakin teman-teman pasti udah tahu kan babi guling. Cuma mungkin untuk teman-teman yang belum pernah makan babi guling, saya jelaskan ini loh babi guling isinya apa saja. Terus ini kayak di supnya itu kan biasa ada jukut ares gitu Jukut loh. ares, Jukut ada gitu. julut nangko biasanya tuh. Ya gitu. Itu saya jelaskan ini loh. Salah satu komponen yang paling sering ditemukan di sup di sini. Sup, gitu, oh, ya. ciri khas dari Ya. sup ini ya. Jadi memang sebagian besar kuliner, tapi mungkin ada seibrit aja gitu lah. Ya. Jadi kayak memberikan orang yang di luar Bali nih semacam suatu intipan gitu loh ke kehidupan di Bali. Kehidupan di Bali. Oke. Jadi ini kalau aku lihat ya, aku kan pernah nonton channel tuh emang ini language-mu, bahasamu emang
wow, dapat banget. Nggak apa. Nih, kamu udah ngalahin Om nih. Om kan kerja MC. Aha. Kamu kayaknya lebih pintar kamu deh biasanya. Enggak. Nggak, Kalau serius. kalau misalnya saya di depan Nggak. papa doang itu mungkin bisa, tapi kalau misalnya di depan kayak audience kayak Om Audience, gitu, ya, ah. wow. tapi kamu berpotensi loh, potensimu bagus loh itu. Dari bahasa, kemudian dari nyanyian inimu ya, nyanyian kamu ngomong itu, Aha. itu udah kamu dapet banget. Ini kalau bisa bilang nih kayak nge-host Nge-host ya. Presenter lah kayak gitu. Amin Om, amin. Dapat. Cuman ya keberanian belum ada ya untuk tampil di depan. Nyali umum. masih belum. Berarti kamu harus belajar gila dulu sama Om nih. Ya. Ya karena awalnya apapun yang kita mulai, apapun yang kita pengen, itu adalah kembali ke diri sendiri. Bukan kembali ke siapa orang lain yang benar-benar ngedukung kita. Orang ngedukung kita boleh-boleh aja, tapi jika kita belum mampu atau belum siap untuk melakukan itu, susah. Betul. Nggak akan bisa. Betul. Sesuatu yang dipaksakan itu rasanya, aduh, Iya. sakit. Ya. Tapi apapun yang kita ingin lakukan dan itu tanpa paksaan dan kita enjoy jalan itu, wow. Om sendiri kalau misalnya pas MC dulu memang dari Om sendiri Emang yang dari mau? sendiri. Kejebak sebenarnya. Kejebak. Kejebak. Satu, emang terlalu aktif. Oh. Terlalu aktif karena terlalu aktifnya tuh sering support teman. Jadi mereka bikin event. Yuk bantu aku, yuk bikin event apa gini. Jadi ya kita semacam entrepreneurnya juga kan. Kita planningin dulu, kita diskusiin dulu gini. Oh, yang di bagian alat siapa, yang di bagian untuk yang ngisi acara siapa, Ya. dan nanti untuk bagian soundman-nya siapa. Nah, ya udah aku bagian masang alat sama soundman aja dah. Yang lain basic sibuk untuk ngurusin makanan, untuk bagian ininya kan konsumsi, dan juga ada yang ngurus untuk bagian bandnya. Nah, kebetulan dulu ini kejadian beberapa tahun lalu, itu kita udah deal-dealan semua, MC udah kita dapet, tau-taunya pas di hari H MC-nya nggak bisa datang. Oh. Dan acara harus tetap jalan. Iya. Dan di sana mau nggak mau show must go on. Show must go on. Ambil mic sambil nyonmen, sambil kontrol teman-teman yang lain, acara jalan. Dan bagusnya di sana yang saya dapet, teman-teman yang langsung nilai langsung dulu. Teman-teman tuh saya nggak ngeh. Duduk memang karena fokus ke itu, nyuksesin acara aja. Yeah. Dan mereka bilang, wow, kok keren tuh, dapet lu itu bahasamu gini. Ya. Cuman akunya yang nggak terlalu wah itu. Karena sambil soundman juga kan, Yeah. bingung juga. Memang sih speknya cuman dikit aja sih itu. Berapa channel sih, cuma 6 channel gitu kayaknya. 6 channel udah lumayan Om. Gitu. Akhirnya jalan sukses, dan pas pulang itu kok baru mikir loh, kok bisa ya kok gini. Ya udah dari sana berusaha untuk ngembangin aja. Kembangin lagi sambil itu belajar juga, belajar dilihat-lihat di sosial media, di TV, dan perkenal lebih belajarnya sebenarnya lebih belajar tentang diri sendiri sama pengalaman yang ada. Jadi aku berani ngomong di depan umum tuh satu sebenarnya kuncinya. Ini buat teman-teman juga nih tips ya. Kalau apapun yang kamu lakukan di depan panggung, apapun yang kamu bicarakan di atas panggung ya, di atas panggung, itu sama halnya kamu akan dilihat seperti apa dan bagaimana tuh sama istilahnya ketika kamu berdiri di depan kaca. Itu yang mereka lihat. Kalau kamu pengen menilai dirimu sendiri di atas panggung, kamu cukup belajar berdiri, belajar ngomong sendiri di depan kaca. Oh iya. Karena ya apa yang kamu omongin, opening sih. Oh ya, selamat sore semuanya. Apa kabar? Sehat semua ya. Selamat datang di event. Ketemu lagi bersama saya Kakul Kela di event. Oke, dan di kali ini kita akan diisi sama. Nah, kita ngomong sendiri tuh kan. Kita ngeliat diri sendiri. Yeah. Nah, apa yang kita lihat? Ya orang itu yang ngeliat kita. Ngomong di depan kaca kan, kita ngeliat diri kita sendiri. Betul. Ya orang itu juga ngeliat kita. Ya orang itu juga sama apa yang kita lihat sama diri kita sendiri. Saya gini Om, saya waktu ini kan sempat nih ikut Instagram Live sama teman saya nih. Jadi di mana kita kayak kita tulis joke sendiri, tulis lelucon sendiri, 3 lelucon, terus nggak boleh ketawa gitu kan. Nah saya udah Challenge saya udah itu. saya udah training Om, saya udah training satu mingguan, tapi begitu hari hanya sempat ada kayak keselip dikit gitu loh. Itu kayaknya masalah karena kayak nervous gitu loh. Jadi kan nervous, itu suatu yang live. Itu emang gejala awal ya. Siapapun juga. Walaupun tapi bukan masalah gejala awal juga.
Tapi kadang nervous itu bisa timbul datang dari di mana aja. Betul. Karena setiap event kita nggak tahu crowd orang tuh berapa orang nih. Ya. Anggaplah satu event mungkin yang datang 100, 200 sampai 500 orang, oke lah nggak apa-apa. Tapi kalau udah datang 1000, 2000 sampai apalagi sampai puluhan ribu, wow, it's amazing. Ini tantangan dan itu emang ketika keluar itu juga rasa gemeteran, rasa itu pasti ada. Dan itu emang apa bisa dibilang apa sih? Real sih emang. Ya, selalu ada ya Om ya. Selalu ada. Bahkan selalu Om ada. aku juga pasti Yoi. ngerasain ya. Nah, ini sama halnya kalau udah ngomongin masalah nervous ketemu seseorang yang kita suka. Nah, sama itu. Jauh Om. Ya bukan masalah jauh. Kan sama kan rasanya kan. Mau ngomong juga mau kenalan juga kadang kan aduh malu, malu. Ya sama kayak di depan panggung kayak gitu juga. Bedanya Om kalau misalnya kita keselip di depan panggung kan nggak profesional, tapi kalau misalnya keselip di depannya ketawa-ketawa dikit nggak apa-apa lah. Ya ketawa-ketawa dikit kan tapi paling ngerti kan gitu, ih lucu orang nih. Oke. Ini ya buat teman-teman juga ya, tolong bantu like, share juga subscribe atau enggak ya kalau kalian nggak mau share nggak apa-apa, mungkin di like ataupun di subscribe channel Alan Enjoys Bali, nanti udah ada tercantum nanti di sana di layar dan juga di deskripsi nanti akan ada saya cantumin linknya. Nah di sini juga untuk kedepannya nih dari Alan sendiri masih tetap di jalur kuliner atau gimana untuk channel YouTube-nya? Ya kalau misalnya masalah kuliner, memang saya sekarang sadar masih ada banyak kekurangan. Saya punya kosakata masih sangatlah terbatas dan juga ekspresi saya mungkin ada yang perlu diperbaiki juga segala macam. Ya, evaluasi gitu. lagi Ya, berarti dan juga dari segi pengambilan gambar. Cuma memang sih untuk saya sendiri ya pribadi, memang passion saya di sini gitu loh. Passion di sana. Ya. Tapi kalau aku sih lebih ngusul mungkin ketika itu kamu jalanin sendiri, kamu harus coba itu sendiri. Ya. Dari pengambilan gambar sampai editing, pokoknya semuanya itu sendiri. Nah dalam artian nggak perlu terlalu diedit wah, tapi yang penting kan fokus ke kita ngomong makanan apa nih, ya udah pakai kamera standby aja. Mungkin dari perjalanan kamu mungkin pengen lihat dia cara pembuatannya gimana. Nah kalau aku sih lebih ngusulin ke kamu tuh mungkin lebih ke yang tradisional gitu. Jadi yang lebih lekatnya kuliner Bali itu apa sih? Mungkin lebih ke sana aja dulu identitasnya. Nah sama kayak bilang di sini kan nasi babi guling mungkin kamu cek proses dari awal dia nguling buat bumbunya tuh kayak gimana dan sampai jadi buat nasi itu kayaknya lebih dapat itu deh. Iya, betul. Nah, dari babi guling kan banyaknya juga ada sam-samnya, ada lawarnya, ada satenya atau gimana, enakan kayak gitu. Iya. Jangan langsung ke warungnya langsung jadi. Iya, betul. Itu kan sama juga kamu support mereka. Ya, betul. Jadi soalnya kan ini suatu feedback yang saya sudah dapatnya tuh kayak pas saya udah mulai setengah jalan di sini gitu loh. Jadi suatu hal yang sebenarnya agak disayangkan ya di Bali ini, dan saya kan juga kayaknya di seluruh Indonesia ini sangatlah tidak lazim di mana orang itu diperbolehkan masuk ke dapur kotor. Dapur kotor. Soalnya kita yakin di dapur restoran itu pasti bersih. Mereka pasti menjaga higienis mereka. Oh, untuk masa higienisnya lah gitu. Cuma kadang-kadang entah manajer atau owner kadang-kadang tuh kayak nervous gitu loh. Oh, ini mungkin ada satu mangkok yang agak kotor atau gimana, itu yang gitu. Ya tapi sedangkan sebetulnya tuh yang kita bakal liput itu bukan itunya. Kita bakal fokus ke proses pembuatannya aja gitu. Mungkin gitu. Kompornya mungkin yang difokusin kan. Iya, betul. Karena itu mungkin kan yang wajannya ya bukan yang kotornya adalah saya. Dalam artian kan yang kotor kan bisa dibersihin. Betul. Itu kan juga orang yang bikin orang ngiler itu kan adalah proses pembuatan masaknya. dulu. Yang bikin nikmat itu sebenarnya adalah menikmati prosesnya. Betul. Karena kalau udah kita tahu prosesnya, makanan tersaji, wih mantapnya. Dari awal buat sampai matang, ngebul kan langsung, mantap. Karena Om, itu storytelling Om. Storytelling. Ini udah paham. Suatu cerita gitu loh, dimana dari bahan pas dia mentahnya, dipreparasi, dipotong
demikian rupa dimasak sampai akhirnya menjadi suatu hidangan yang Suatu dapat hidangan kita yang nikmati. nikmatin gitu. ya, Itu berarti ya. storytelling itu. Storytelling. Ya. Itu lebih ke sono ya nanti. Iya. Nanti ya next ya. Iya, itu makanya Kita berdua ya. Iya. Oke gas pokoknya. Nah di sini juga yang saya sangat apresiasi dia. Ini kan lebih ke bahasa Inggris ya. Nah mungkin ini juga bukan masalah tentang lokal atau gimana aja, tapi kita mengangkat sesuatu yang ada di lokal untuk bisa lebih mendunia lagi. Yep. Apalagi dalam kondisi seperti ini kan kita juga lagi gencar-gencarnya untuk mengembalikan situasi ini. Biar semua juga ya kita tahulah situasi seperti ini, kita ruang semoga gerak cepat pulih lah. Om. semoga pulih dan mereka yang di luar sana juga tetap dapat informasi. Nah salah satu contoh dari si Alan ini bikin konten dengan bahasa Inggris, mungkin bahasa Inggris bisa lebih dapat kabarnya di sana. Oh itu namanya apa? Oh yo itu namanya tabio, bahasa Indonesia cabe. Cabe. Yeah. And English is chili ya. Mereka sebenarnya ngerti loh, kalau misalnya pas saya ngomong sambal gitu kan, mereka ngerti sambal itu Sambal, apa gitu. Karena kebanyakan yang nonton video saya, mereka sudah tahu. Kebanyakan masih orang Indonesia juga kan. Terus habis itu ada teman-teman saya yang dari pas dari Singapura, pas dari Malaysia, dan juga ada beberapa yang asing sama sekali itu mereka sudah tahu di Sudah Indonesia tahu. seperti apa. Mereka kangen gitu Udah loh. kangen ya. Mereka kan apalagi di Bali, di Sanur itu paling orang itu kan. Karena kan banyak teman-teman kita dari Australia gitu kan, mereka pas kesini ada yang ke Kuta, ke Jimbaran, Lungkung, Manas, Banyak paling ya? banyak Sanur Sanur ya Allah. paling lekatnya. Paling lekatnya. Oh pernah pernah makan ini nggak? Olahan ikan nggak? Olahan ikan yang mana? Sup sama daging. Saya pernahnya yang di Makbeng punya. Oh di Makbeng. Makbeng. Kalau saya seringnya di warung Besanur. Ada tempatnya Pak Yan. Itu teman kebetulan teman. Sering nongkrong sana. Sharing nanti Om lokasinya. Iya siap gampang. Sip. Memang sih mungkin olahan menunya biasa sama-sama aja mungkin. Tapi kalau emang nanti kita bareng lah nanti. Coba sekalian. ya. Ya. Mungkin satu hari nanti kita kesini dulu, habis itu kesana sana. Siap. Jadi sehari pun nanti ya. kita sehari itu kita makan pokoknya. Jangan makan orang. Jangan Om, jangan. Maaf Pak, enggak ya, canda doang ya, canda doang nih, canda doang. Oke, kayaknya nih obrolan udah panjang banget Ya. dan kita takut juga nanti kalian bosan nontonnya dan jangan lupa bantu kita berdua untuk tetap bisa berkonten ria dan bisa memberikan informasi buat kalian semua dan terlebih di sini bantuannya adalah dengan cara menonton no skip dan jangan re-upload, di-share aja. Kalau nggak mau like silakan, kalau mau menuhin dislike-nya nggak apa-apa silakan. Kita nggak pernah ngelarang, tapi kita minta subscribe aja. Subscribe aja yang banyak. Diajak juga tetangganya, Subscribe. mantannya dicek, ditelepon nih, bantu dong subscribe. Atau enggak musuhnya, siapapun pokoknya aja biar subscribe Alan Enjoys Bali dan saya juga ya kalau emang segitu subscribe saya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi pokoknya nanti akan ada food travel food apa jalan-jalan makan-makan. Ya. Enjoy bersama Alan dan Kakul. Next kita akan libas Ya, pokoknya. kita planning aja tuh. Planning Kita oke planning sih. aja tuh. Tapi kalau kamu nggak sibuk ya. Siap. Ya, oke. Thank you so much buat kalian semua yang sudah nonton Alan Enjoys Bali bersama Kakul Kaila di Echeri Talk Slow TV. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di session berikutnya. See ya. Thank you brother. Sukses selalu. Thank you. Bye bye. Ini ucapnya udah bisa.